Perkenalkan, nama saya Mia Sylvia Yuliati dengan NIM 234254053 dari kelas Informatika 24A. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data. Apa sih itu struktur data? Struktur data adalah cara atau metode untuk menyusun, menyimpan, mengorganisir data dalam komputer agar dapat diakses, diolah, dan dimanipulasi secara efisien. Hal ini memungkinkan pengolah data dengan baik dan mempercepat kinerja program dalam pemrosesan informasi. Struktur data membantu memahami hubungan antara data dan memungkinkan untuk mencari dan memanipulasi data dengan lebih efisien, sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang diimplementasikan. Dengan menggunakan struktur data yang tepat, programmer dapat memonitorkan kinerja aplikasi dan mengatasi kompleksitas data yang tinggi. Jenis struktur data. 1. Array. Array adalah tipe struktur data yang terdiri dari kumpulan elemen dengan tipe yang sama. Setiap elemen dan array diindeks dengan nomor integer yang mengidentifikasikan posisi dalam array. Array digunakan untuk menyimpan data berurutan dengan ukuran tetap. Akses ke elemen dalam array dilakukan dengan cepat karena indeksnya langsung menuju ke lokasi memori yang sesuai. Kelebihan. 1. Akses elemen cepat berkait pengindeksan langsung ke lokasi memori. 2. Penggunaan memori terpusat karena ukuran array tetap. Kekurangan. 1. Ukuran array tetap sulit menambah satu menghapus elemen tanpa mengalokasikan ulang memori. 2. Menggunakan memori tidak efisien jika array memiliki banyak elemen kosong. Contoh, array integer berukuran 5, 10, 20, 30, 40, dan 50. Penjelasan, array adalah struktur data linear yang menyimpan elemen dengan tipe yang sama secara berurutan. Dalam contoh ini, array menyimpan 5 nilai integer. 2. Linked list adalah struktur data dinamis yang terdiri dari simpul-simpul yang saling terhubung melalui pointer. Setiap simpul memiliki data dan pointer ke simpul berikutnya dalam list. Linked list cocok untuk menyimpan data dengan ukuran dinamis karena dapat dengan mudah menambah atau menghapus elemen tanpa perlu mengalokasikan ulang memori. Kelebihan. 1. Mudah menambah dan menghapus elemen tanpa perlu mengalokasikan ulang memori. 2. Ukuran list fleksibel karena elemen dapat ditambah atau dihapus sesuai dengan kebutuhan. Kekurangan. 1. Akses elemen lebih lambat karena harus melalui transversal dari awal list. 2. Membutuhkan memori ekstra untuk menyimpan pointer yang menghubungkan simpul-simpul. Contoh, list dengan simbol-simbol berisi data A, B, C, D. Penjelasan, list adalah struktur data dinamis yang terdiri dari simpul-simpul yang saling terhubung melalui pointer. Setiap simpul menyimpan sebuah data pointer ke simpul berikutnya. 3. Stack. Stack adalah struktur data tumpukan yang mengikuti prinsip LIFO, last in first out. Elemen terakhir yang ditambah akan menjadi elemen pertama yang dihapus. Stack digunakan dalam berbagai konteks, seperti evaluasi ekspresi matematika, penanganan rekursi, dan manajemen panggilan fungsi. Kelebihan. 1. Implementasi sederhana dan efisien untuk menyimpan data sementara. 2. Penanganan rekursi dan unduh operasi dapat diimplementasikan dengan stack. Kekurangan. 1. Ukuran stack terbatas oleh kapasitas memori. 2. Akses elemen di tengah stack tidak dapat dilakukan secara langsung. Contoh, stack yang berisi 5
5, 10, 15. Penjelasan. Stack adalah struktur data LIFO, less in first out, yang bekerja dengan prinsip penambah dan penghapus elemen dari satu ujung saja. 4. Queen adalah struktur data antrian yang bekerja dengan prinsip FIFO, first in first out. Elemen pertama yang masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar dari antrian. Queen digunakan dalam penjadwalan tugas, manajemen antrian, dan simulasi proses antrian. Kelebihan: 1. Digunakan dalam penjadwalan tugas dan manajemen antrian. 2. Mengatur proses berbasis antrian secara efisien. Kekurangan: 1. Akses elemen di tengah antrian tidak dapat dilakukan secara langsung. 2. Ukuran antrian terbatas oleh kapasitas memori. Contoh, Queen yang berisi elemen red, green, blue. Penjelasan. Queen adalah struktur data FIFO, first in, first out, yang bekerja dengan prinsip penambahan elemen di satu ujung dan penghapus elemen di ujung lainnya. 5. Tree. Tree adalah struktur data yang terdiri dari simpul node yang terhubung dengan tepi dan berbentuk hierarki. Setiap simpul dalam tree memiliki satu simpul induk, kecuali simpul akar yang tidak memiliki simpul induk. Tree dapat digunakan dalam representasi struktur hierarki seperti direktori, file dalam sistem operasi, dan pengindeksan data. Kelebihan: 1. Representasi struktur hierarkis secara efisien. 2. Cepat dalam pencairan data terurut dan mengurutkan data. Kekurangan: 1. Operasi dalam tree. Setiap pencarian dan pengisipan memerlukan traversal yang kompleks. 2. Tidak seimbang, dapat menyebabkan kinerja buruk. Contoh, pohon biner dengan simpul-simpul berisi data 10, 5, 15, 3, 7, 12, 17. Penjelasan. Tree adalah struktur data dalam hierarkis dengan simbol-simbol yang memiliki relasi induk-anak. Pohon biner adalah salah satu jenis tree yang memiliki maksimal 2 anak setiap simbol. 6. Graph. Graph adalah struktur data yang terdiri dari simpul vertex dan sisi X yang mempresentasikan hubungan antara objek. Graph digunakan dalam analisis jaringan sosial, algoritma pencarian jalur terpendek, dan permasalahan yang melibatkan relasi antara entitas. Kelebihan: 1. Mempresentasikan hubungan dan koneksi antara entitas dengan baik. 2. Digunakan dalam analisis jaringan, algoritma jalur terpendek. Kekurangan: 1. Pencarian jalur optimal dalam graph memerlukan algoritma khusus. 2. Menggunakan memori besar jika graph besar. Contoh, graph berarah dengan simpul-simpul dan sisi-sisi berisi relasi A ke B, B ke C, C ke A. Graph. Penjelasan. Graph adalah struktur data yang terdiri dari simpul-simpul dan sisi-sisi yang mempresentasikan hubungan antara entitas. Fungsi struktur data. 1. Organisasi data. Struktur data dapat membantu mengorganisasi data dengan cara efisien dan terstruktur. Ini memungkinkan data diakses, dicari, dan dimanipulasi dengan lebih mudah dan cepat. 2. Efisiensi. Struktur data dirancang untuk memberi performa yang optimal dalam berbagai operasi, seperti pencarian, pengurutan, dan penyisipan data. 3. Penghematan memori. Struktur data membantu mengolah alokasi memori dengan lebih efisien. Penggunaan memori yang efisien adalah aspek penting dalam aplikasi yang memerlukan pengolahan data yang besar dan kompleks. 4. Pengurangan kompleksitas. Struktur data dapat membantu mengurangi kompleksitas dan
dalam pemrograman yang menyediakan metode yang lebih terorganisir dan mudah diimplementasikan untuk menyimpan dan manipulasi data. 5. Pencarian dan pemrosesan data. Struktur data menyediakan algoritma dan metode yang efisien untuk mencari dan memproses data. 6. Kemudahan pengembangan aplikasi. Dengan menggunakan struktur data yang tepat, pengembangan dapat mengoptimalkan kode dan penyederhanaan algoritma dalam aplikasi. Hal ini membantu dalam menghadapi tantangan dan pengolahan data yang kompleks. 7. Pengolahan data. Struktur data memungkinkan pengolahan data berdasarkan kinerja tertentu yang dapat membantu dalam analisis dan visualisasi data. 8. Representasi informasi. Struktur data membantu mempresentasikan informasi dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan dimanipulasi. 7. 9. Reusabilitas. Penggunaan struktur data yang tepat memungkinkan reusabilitas kode dalam berbagai aplikasi. Hal ini membantu dalam pengembangan aplikasi yang efisien dan penghematan waktu dan usaha dalam pengembangan perangkat lunak. 10. Manajemen data. Struktur data membantu dalam manajemen data dengan cara yang lebih terstruktur dan terorganisir dengan pengaturan data yang baik. Aplikasi dapat diatur dengan lebih baik dan mudah dikelola. Penerapan struktur data dalam berbagai bidang. Penerapan struktur data dalam database. Dalam basis data, struktur data digunakan untuk menyimpan dan mengolah data dengan efisien. Contohnya, penerapan adalah penggunaan tabel, array, atau linked list untuk menyimpan data entitas seperti pengguna, produk, atau pesanan. Indeks digunakan untuk mempercepat pencarian dan pengambilan data berdasarkan kunci unik seperti ID pengguna atau nomor pesanan. Penerapan data dalam jaringan. Dalam jaringan komputer, struktur data digunakan untuk menyimpan, mengorganisir informasi tentang perangkat dan koneksi dalam jaringan. Contoh penerapan adalah penggunaan graf berbobot untuk memetakan topologi jaringan dan tabel routing untuk mengoptimalkan proses pengiriman data. Penerapan struktur data dalam grafik komputer. Dalam grafik komputer, struktur data digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek dalam dunia 3D, seperti titik, garis, dan poligon. Contoh penerapan adalah penggunaan pohon tree untuk menyimpan hierarki objek dalam adegan dan buffer array untuk menyimpan data gambar dalam format komputer. Penerapan struktur data dalam kecerdasan buatan. Dalam kecerdasan buatan, struktur data digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan dan model pembelajaran mesin. Contoh penerapan adalah penggunaan pohon keputusan tree untuk mengkalibrasi data dan graf untuk mewakili aliran informasi dalam jaringan saraf tiruan. Penerapan struktur data dalam pemrosesan bahasa alami. Dalam pemrosesan bahasa alami, struktur data digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Contoh penerapan adalah penggunaan tree untuk mencari kata-kata dalam kamus dan pohon tree untuk memahami struktur kalimat. Penerapan struktur data dalam sistem informasi. Sistem operasi. Dalam sistem operasi, struktur data digunakan untuk mengelola dan mengorganisir berbagai informasi tentang proses, file, dan memori. Contoh penerapan adalah penggunaan tabel hash untuk memetakan informasi proses, linked list untuk pengolahan data file. Sekian dari saya.
Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.